warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa qulubana wa ja'alana ikhwanal mutahabbin ad-da'inal mujahidin fi sabilillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Maha suci Allah, pemilik aras, pemilik lauhil mahfuz, pemilik asmaul husna, pemilik kun fayakun, yang telah mengumpulkan kita, mengizinkan kita bertemu pada siang ini dalam rangka pertama mendoakan beliau Yogi, semoga hari Ahad besok ya pernikahannya, akadnya lancar semuanya dari awal sampai akhir. Yang kedua, informasi. Kalau dulu di zaman Rasulullah, kalau ada yang nikah itu di masjid. Kenapa? Bahkan dikasih musik rebana supaya orang tahu bahwa ada yang nikah gitu, supaya nanti kalau ada ini dengan ini berjalan berdua tidak ada fitnah. Oh, ini adalah suami istri, sekaligus pemberitahuan begitu. Barangkali ada tetangga yang mau ngincer Ayogi, ternyata Ayogi sudah ada gitu. Umpamanya seperti itu, benar informasinya. Dan nikah ini luar biasa, bukan pekerjaan semenit 2 menit. Kalau sholat 5 waktu mungkin sehari, semalam 5 waktu, mungkin sekitar 5 menit juga nggak nyampe Bu ya, kalau lagi semangat sholatnya. Ya kalau lagi buru-buru gitu, sub. Puasa Ramadan juga sebulan sekali, setahun sekali selama sebulan. Haji setahun sekali dalam seumur hidup. Kalau nikah 24 jam, baik ketika bersama maupun lagi usaha tidak bersama, umpamanya seperti itu. Jadi benar-benar luar biasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Jadi sunnah di sini bukan sunnah ditinggalkan, tidak berdosa, dikerjakan dapat pahala, bukan itu. Tapi sunnah ini manhaj, jalan hidup. Kalau mengaku muslim, kalau mengaku mukmin, jika mampu menikah maka nikahlah. Ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatajawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian sudah mampu maka falyatajawwaj, menikah. Jadi menikah ini adalah hal yang sakral, hal yang suci, tidak untuk main-main. Karena calon pengantinnya laki-laki, maka nasihatnya juga, hadisnya yang kita bacakan 1 atau 2 hadis adalah untuk kewajiban sebagai suami. Biasanya untuk perempuan terus yang dikekeak. Sekarang gantian yang laki-laki. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma haqqu zaujatu ahadina alaihi qal. Apa sih hak dari istri kami? Kata salah seorang sahabat. Qala, Rasulullah bertanya, yang pertama adalah antut imaha idza ta'imta, memberikan makan ketika kamu makan. Jadi kalau suami makan nasi goreng, ya istri juga yang sederajat dengan nasi goreng. Jangan sampai suaminya di hotel, kemudian makan enak-enak, istrinya asin-asin dan terus. Bukannya asin nggak penting, sangat penting. Cuma menyiksa juga itu tidak boleh. Maka harus sederajat. Umpamanya kalau Ayogi nanti dari luar kota, kan suka keluar kota. Kalau kemudian tidak makan di rumah, kasih info lagi tidak makan di rumah. Jangan sampai di luar sudah kenyang, di rumah sudah disiapin, begitu disiapin, maaf sudah kenyang gitu kan. Kan sedih kan, udah bikin sambal semangat, masak semangat, tiba-tiba nggak dimakan. Sedih nggak kira-kira? Nyari hati. Sangat ya. Ada pengalaman Bu, jangan diomong, cuma bertanya saja. Udah capek bak big book masak dari pagi sampai sore, begitu suami datang langsung tidur, kan sedih gitu, nggak dimakan. Iya. Iya. Ngirit lagi. Terus watak suaha idza kasaita, suami berpakaian, istri berpakaian. Artinya sederajat. Tapi insya Allah dalam bab ini kita sudah bisa lah ya. Bahkan kadang-kadang laki-laki mah 4 kali kondangan bajunya sama, ini lagi. Mungkin kalau ibu-ibu boleh jadi beda-beda Bu ya. Ini beda boleh jadi. Insya Allah ini sudah lulus lah gitu. Tapi ingat, perhatikan istri juga perlu berpakaian. Wala tadribil wajha, dan ini buat laki-laki, jangan sampai, kata Rasulullah, wala tadribil wajha, jangan sampai memukul wajah.
Apakah membungkul kaki boleh? Enggak boleh juga. Apalagi wajah. Maka kita ingat bahwa nikah ini ada pemaknaan dari kata litas kunu ilaiha. Begitu nikah itu litas kunu untuk sama-sama menuju ke sakinah. Bukan litas kunu fihi. Kalau kalimatnya litas kunu fihi, begitu nikah langsung adem ayam tentrem selama-lamanya 24 jam. Enggak. Itu mau di surga nanti. Dunia mesti ada perang kecilnya, itu ada. Mohon maaf ya. Ini bocoran dari yang sudah nikah ini. maka benar kalau marah itu, kalau marah upayakan jangan mulut, apalagi tangan. Ini baskom segala macam, gelas melayang semua. Termasuk kaki juga. Jangan sampai marah. Pakai kaki. Kita ingat kita ulang terus nih kisah Umar bin Khattab, panglima perang, khalifah, presiden, kepala negara, badannya kuat, jago pedang, jago tombak, dan lain sebagainya. Suatu saat ada seorang sahabat ingin curhat. Kenapa curhat sahabat? Sahabat ini sudah merasa memberikan yang terbaik buat keluarganya. Sudah memenuhi kebutuhan lahir batinnya. Tapi masih saja diomelin oleh istrinya. Nah, ini hati-hati ya. Kenapa begitu? Dia merasanya begitu. Begitu diomelin istrinya, akhirnya curhat ke Khalifah Umar bin Khattab. Setelah waktu yang dijanjikan, begitu nyampe pintu, terdengar jelas nyaring dari dalam rumah, Umar bin Khattab, khalifah yang jago perang, jago tombak ini sedang dimarah-marahi oleh istrinya. Kebayang badannya gede, tinggi, kekar, dimarah-marahi sama istrinya. Akhirnya sahabat ini balik lagi, balik kanan, pulang lagi. Pas pulang lagi, buka pintu, kesini, kan Anda mau curhat, kan Anda mau bertanya. Ya Umar, katanya, ya khalifah, tadinya saya mau curhat tentang saya yang dimarahi istri. Ternyata Anda jauh lebih dimarahi oleh istri Anda. Hebatnya, katanya, Anda tidak marah. Apa yang membuat Anda tidak marah? Saya tidak bisa marah. Kenapa? Karena yang melahirkan anak saya, istri saya. Yang masakin saya tiap hari, istri saya. Yang nyuci baju saya, istri saya. Dan coba kalau ngambek istri, enggak ngapa-ngapain. Coba kebayang itu. Luar biasa. Makanya kata Ustadz Atsar Latif itu, jangan bilang istri saya nggak punya pekerjaan, hanya rumah tangga biasa. Berat itu yang kerja di rumah. Umpamanya, mohon maaf lah, kalau nyewa RT 1 bulan berapa? Kalau nyulit setrika, wah tak ternilai itu. Di kantor kalah, yang di kantor sama ibu rumah tangga, ngomongnya bergetar ini. Kalah, betul. Belum lagi kalau orang jahat datang ke prostitusi umpamanya, 1 jam berapa? Umpamanya, naudzubillahi min dzalik. Betapa luar biasanya seorang istri yang siap menjadi ibu rumah tangga. Kan dulu ada angka 85 segala macam itu kan. Ini naudzubillahi min dzalik. Maka menghormati istri ini adalah bagian dari ajaran Islam yang sangat luar biasa sekali. Wala tadribil wajha. Kalau ketika marah, coba upayakan tahan, jangan marah. Kan kita sering dengar nasihat, la tagdob falakal jannah. Jangan marah, maka bagimu adalah surga. Insya Allah bisa bertahan di detik-detik pertama, di menit-menit pertama, kita akan lebih bisa kesananya. Jadi Yogi, mudah-mudahan suatu saat tidak terjadi. Kalau suatu saat terjadi ada sedikit masalah, itu mah biasa, sangat biasa. Siapapun itu akan mengalami, kiai, ustadz, guru, pak polisi, pak tentara, pernah semua dimarahin oleh istrinya. Nggak percaya, tanyakan semuanya. Pernah. Jadi itu hal yang biasa. Kalau suatu saat ingin cari angin, datanglah ke masjid. Iktikaf di masjid. Udah baca 1 juz sudah pegel kan, langsung tidur gitu kan, aman gitu. Kalau lari ada masalah, lari ke tempat yang tidak bagus, dunia malam, dugem segala macam, wah itu repot masalah itu. Nggak bagus sama sekali. Apalagi sampai minum-minuman keras, segala macam pelarian, ini nggak benar. Naudzubillah. Larilah ke masjid atau larilah ke orang masjid, ngobrol bareng-bareng. Insya Allah mudah-mudahan ada ketemu solusinya. Dan apa kata Umar bin Khattab? Istri itu marahnya tidak 24 jam. Hanya 1-2 menit saja. Setelah itu bagus lagi, mantap lagi. Bahkan pelukannya lebih hangat lagi. Nggak percaya, nanti rasakan. Sesudah pulang, dengan catatan sambil menyadari satu sama lain. Nah, begitu. Yang kedua, ibadah Allah
innar rajula idza nadara ila imraatihi wa nadarat ilaihi nadarallahu taala ilaihima nadur rahmah. Ketika seorang suami memandang istrinya dan istri memandang suami karena Allah Subhanahu wa taala, kata Allah nadarur rahmah, Allah akan melihat dengan pandangan kasih sayang. Fa idza akhadha bi kaffihima tasaqat dzunubuhuma min khilali asabi'ihima. Ketika mohon maaf suami ada pani ya, enggak apa-apa lah. Ketika suami memegang jari jemari istri, maka tasaqat dzunubuhuma, dosa-dosa itu berjatuhan dari sela-sela jarinya. Bayanginnya, jadi gandengan aja Bu, keliling kampung Bu, berguguran. Ini baru satu jari. Mula abah, pemanasan. Belum yang lain-lainnya Bu, belum yang lain-lainnya. Dan Rasulullah begitu mengabarkan, ini benar-benar ibadah yang luar biasa sekali. Jadi bahkan ada hadis katanya, wallahu alam, katanya si dhaif, suami mencium istri dan sebaliknya, dan istrinya juga memandang suaminya. Kan ada lagu Roma Iramanya Bu ya. Gimana? Lupa lagi saya. Cuma kamu sayangku di dunia ini, itu dapat kurasa dari belai tanganmu, itu dapat kurasa dari pandang matamu. Itu pandang matamu, mandang mata saja dosa-dosa sudah berguguran kalau dengan istrinya. Tapi sebaliknya, kalau bukan yang tidak haknya, dosa-dosa bertambah. Jadi begitu. Maka Rasulullah mengingatkan, ayogi mohon maaf nih sama-sama laki-laki, kalau lihat seseorang di luar sana begitu menarik perhatian, menyita pemikiran, kata Rasulullah itu manusiawi, tapi balik ke rumah, yang ada di luar ada di rumah. Begitu. Saya jarang ngomong begini karena sudah mau nikah, ya nggak apa-apa lah. Sudah waktunya dan sudah saatnya. Itu luar biasa. Jadi jangan sedih kalau kemudian ada kesulitan-kesulitan, itu hal yang wajar. Karena nikah itu litaskunu ilaiha, begitu nikah tidak langsung adem ayem tentrem, tapi justru memulai hal yang menuju sakinah, tenang. Gitu. Jadi rasanya tidak ada satupun orang yang langsung begitu nikah tanpa masalah, nggak ada. Mesti ada sedikit-sedikit mah. Gitu. Kan ada yang bilang begini Bu, ada rumah tangga yang hampir tiap hari itu kedengar percekcokan baskom melayang gitu. Itu sama-sama menuntut keadilan satu sama lain. Tapi semuanya adalah saling memahami, ingin adil satu sama lain. Ada juga rumah tangga yang adem ayem, enggak ada sama sekali ribut-ribut. Oh ternyata yang satu selingkuh, satunya lagi selingkuh, adem gitu, impas. Kira-kira lebih bagus yang mana Bu? Yang berantem apa yang adem ayem? Mending baskom yang sedikit Bu ya. Tapi semuanya untuk memaklumi satu sama lain. Begitu. Hadis terakhir. Ini kalau Gus Baha kitab kuning, kalau ini kitab ungu aja nih. Bahkan kata Rasulullah, ma'akraman nisa illa karim. Tidaklah laki-laki yang memuliakan istrinya, pasti dia adalah laki-laki yang memulia. Wa ma'ahanahunna illa laimun. Dan tidaklah seorang suami yang merendahkan istrinya, dia laki-laki yang rendah. Ukurannya seperti itu. Jadi orang itu, suami itu kira-kira bagus apa tidak, soleh apa tidak, lihat perilaku ia memperlakukan istrinya bagaimana. Itu ukurannya seperti itu. Sampai-sampai Rasulullah seperti itu. Jadi khiyarukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah, berbaguslah kepada istri, berbaiklah kepada istri, santai, damai, sejuk, sopan santun, jangan sampai ada bentak-bentak, dan akulah yang paling baik di antara para suami. Kata Rasulullah seperti itu. Jadi lemah lembut itu tidak sampai pas 3 bulan 4 bulan pertama saja, karena konon katanya bulan madu kan bukan bulan tahun Bu ya. Ya sebulan 2 bulan 3 bulan sampai 4 bulan dijamin aman gitu. Pasca 4 bulan ini baru asli yang sejati kita keluar. Maka kalau ada masalah, tutup aib kita masing-masing. Jangan sampai kita ingatkan kembali, curhat atau bikin status di medsos. Betul Bu. Persoalan keluarga jangan distatuskan ke medsos. Nanti yang keluar teganya.
seperti itu, jangan seperti itu. Ada khilaf manusia, sebagai istri pasti ada khilaf, sebagai suami pasti ada khilaf, saling memaklumi, tutup aib. Super terakhir sekali, dari tadi terakhir terus. 3T. Pertama, titip pendidikan Teh Anggi Kartika. Sebab apa? Selama ini dari mulai TK, dari mulai lahir sampai sekarang Teh Anggi Teh Anggun, maaf Teh Anggun, salah nyebut, Teh Anggun, maaf. Teh Anggun dari awal sampai akhir dididik oleh kedua orang tuanya, banting setir ini itu, dan nanti begitu ijab kabul sudah selesai, maka itulah tanggung jawab beralih. Kalau Teh Anggun tidak sholat, tanggung jawabnya ke suami. Kalau Teh Anggun misalnya tidak melakukan kewajiban yang lain, tidak nutup jilbab, tidak jilbab, aurat, suami yang bertanggung jawab, bukan lagi bapaknya. Begitu. Makanya harus nurut ke suami itu selama suaminya benar. Titip pendidikan. T yang kedua, tutup aib. Seperti tadi, tidak ada orang yang tidak punya aib. Masa ta'aruf, masa baru kenalan, Teh Anggun bagi Ayogi sempurna segalanya. Sebaliknya, masa perkenalan Ayogi di mata Teh Anggun sempurna. Tapi nanti sudah 24 jam, hidup bertahun-tahun dalam satu rumah, dalam satu kamar, dalam satu ranjang, tak ada aib yang tak kelihatan. Pasti ada. Tutup aib ini. Yang terakhir, T, tetap cinta. Jangan sampai nanti cintanya berubah. Pokoknya terus, aku mencintaimu apa adanya sampai akhir hayat. Begitu laki-laki yang sejati. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Begitu. Bahkan sampai Khadijah wafat, terkenang juga Khadijah kebaikan-kebaikannya. Jadi tetap cinta, tutup aib, titip pendidikan buat Teh Anggun. Kalau dipanjang-panjangin jadi panjang, itu mungkin sedikit yang tentang kewajiban suami. Ingat bahwa kehormatan kita di hadapan Allah, bagaimana suami memperlakukan istri. Isnani yu'ajjiluhumallahu fid dunya al-baghi wa uququl walidain. Kata Rasulullah, dua hal yang disegerakan azabnya untuk manusia. Yang pertama al-baghyu, kalau bersifat zalim. Ada penafsiran ulama, zalim kepada istri. Jadi istri dolimi, kalau istrinya ngedoain buruk, gampang terjadi suami sing celaka betulan. Sing ini itu terjadi. Itu sudah kabar dari Rasulullah begitu. Wa uququl walidain, dan kemudian durhaka kepada orang tua, kata orang tuanya sing celaka. Kalau ibu sudah ngomong begitu, pasti itu nggak bisa ditawar lagi. Sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Semoga pernikahan dari awal sampai akhir Allah mudahkan, Allah lancarkan, sakinah mawaddah warahmah dan juga barokah. Dan Ayogi ini kawan lama saya. Semoga doa kita diijabah, dan Ayogi selamat. Kaniwan saya hanya mengucapkan selamat berjuang. Inilah hidup yang sesungguhnya. Separuh agama sudah tercapai kalau sudah nikah, dan tinggal ketakwaan dicari dari separuh yang lainnya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan.